Sebenarnya pekerjaan saya itu jauh dari dunia musik ya. Saya itu main bola. Jadi awal mula kena pandemi sih sebenarnya itu Mas. Begitu liga nggak jalan, saya mencoba untuk berinovasi terjun di dunia perikanan. Karena di satu sisi kenapa harus ikan, karena mungkin menurut saya itu bukan kebutuhan konsumtif tapi kebutuhan pokok. Waktu itu ada produser MD main ke tempat latihan bola karena pengen bikin sinetron segala macam. Aku juga nggak kepikiran bakal panjang di situ. Cuman karena aku tahu cari duit cepet di situ. Pemain U17 yang banting setir. Tendangan Madun. Iya. Sebelumnya lagi? Itu pertama. Itu pertama. Pemain timnas Indonesia yang banting setir setelah pensiun menarik di kulik. Sebab ada sejumlah profesi yang tak disangka akan ditekuni oleh ex-pesepak bola andalan timnas Indonesia ini usai pensiun. Jika biasanya pesepak bola memilih menekuni karir yang tak jauh pula dari dunia persepak bolaan usai pensiun, beberapa pemain ini alih profesi yang mengejutkan. Siapa saja mereka? Jadi pembudidaya ikan air tawar. Tak ada yang tahu dengan nasib seorang pemain sepak bola di kemudian hari ketika berhenti merumput. Biasanya banyak dari para pemain yang memutuskan untuk kembali ke lapangan hijau, bukan sebagai pemain, namun sebagai pelatih ataupun official team. Akan tetapi hal berbeda justru diambil oleh mantan pemain timnas Indonesia U16 Habib Arif Fadila. Pria kelahiran Sleman DIY ini justru memilih menggeluti usaha budidaya ikan air tawar. Dulu banyak sih Mas yang bilang kok nggak diterusin main bolanya, kenapa kok sekarang jadi jualan ikan, basah-basahan di kolam kotor kayak gitu. Cuman bagi saya adalah semua itu sama aja, sama-sama mencari sumber rezeki, cuman berbeda profesinya aja. Tapi semuanya sama aja, yang penting kan kita mencari berkahnya kayak gitu Mas. Dan juga orang tua saya mendukung, ya udah saya jalani aja sampai sekarang. Habib memulai usahanya ini sejak tahun 2020, bertepatan dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Saat itu Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) memutuskan untuk menghentikan Liga Sepak Bola di Indonesia. Jadi awal mula kena pandemi sih sebenarnya itu Mas. Begitu liga nggak jalan, saya mencoba untuk berinovasi terjun di dunia perikanan. Karena di satu sisi kenapa harus ikan, karena mungkin menurut saya itu bukan kebutuhan konsumtif tapi kebutuhan pokok. Alhasil, dirinya yang saat itu masih berprofesi sebagai pemain sepak bola dipaksa menganggur. Beberapa komoditas ikan yang dia jual diantaranya ikan lele, gurami, nila, serta bawal. Habib menjual ikan hasil budidayanya itu ke beberapa tempat seperti ke pasar, restoran, dan pabrik. Alhamdulillah untuk mencapai target sekarang itu bisa per hari minimal bisa keluar 5 kuintal minimal itu untuk dari segi ikan lele, gurame, nila kayak gitu sama bawal. Sekarang saya untuk penjualan saya setorkan ke pasar-pasar, rumah makan, sama restoran, sama pabrik Mas. Yusuf Mahardika. Yusuf Mahardika Lingga Putra lahir di Jakarta pada 20 Agustus 1999 dan kini sudah berusia 21 tahun. Ia mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola dan bergabung dalam tim nasional U14. Lalu pada tahun 2012, Yusuf mendapat tawaran untuk bermain di sinetron Tendangan Si Madun dan langsung menjadi pemeran utamanya. Bola dari kecil karena dulu tuh pengennya jadi atlet. Jadi pemain sepak bola lah dulu. Terus tiba-tiba pindah haluan lah ke dulu. Kenapa? Sebenarnya nggak sengaja juga. Aku nggak ada nggak ada sama sekali kepikiran buat ke dunia entertain lah. Gitu. Cuman karena kondisi ekonomi juga, Pak.
Yusuf Mahardika yang dikenal saat itu merupakan salah satu aktor muda kenamaan tanah air yang telah membintangi berbagai judul film. Ternyata dulu ia adalah kapten timnas U14 dengan berbagai prestasi gemilang. Dari kecintaannya dengan dunia sepak bola, rupanya mengantarkan ia ke dunia seni peran. Sinetron perdananya adalah Tendangan Si Madun, sementara film perdananya adalah Garuda di Dadaku. Tendangan Madun. Iya. Sebelumnya lagi? Itu pertama. Itu pertama. Kepiawaiannya dalam bermain sepak bola terlihat dalam akting yang ia perankan dengan totalitas. Berkat itu, Kak Yusuf mulai banyak dilirik sutradara dan memiliki banyak tawaran bermain sinetron hingga film layar lebar. Waktu itu ada produser MD main ke tempat latihan bola karena pengen bikin sinetron segala macam. Aku juga nggak kepikiran bakal panjang di situ. Karena aku tahu cari duit cepat di situ, ya udah deh ikut. Itu kau bisa dites juggling segala macam? Ya dites segala macam, actingnya juga dites lagi. Ya udah acting seadanya aja ya. Emir Mahira. Aktor pemeran Anwar di film On Demand ini dulunya mengawali karir dengan membintangi film Garuda di Dadaku. Dulu ia sempat berkecimpung di dunia sepak bola dengan bersekolah di Arsenal School Soccer. Dilansir oleh jatimnetwork.com dari akun Instagram pribadinya, Emir Mahira bahkan sempat berfoto dengan Lionel Messi, pemain sepak bola kebanggaan dunia. Nama Emir Mahira mulai dikenal sejak berperan sebagai Bayu dalam film Garuda di Dadaku pada tahun 2009. Kemampuan akting yang mumpuni membuat Emir Mahira mendapatkan peran di sejumlah film lainnya, seperti Melody pada tahun 2010 dan Rumah Jendela pada tahun 2011. Ia bahkan juga mendapat penghargaan Piala Citra melalui film Rumah Tanpa Jendela dan Best Performance di The Isfahan International Film Festival of Children and Young Adults di Teheran, Iran pada tahun 2011. Sebenarnya pekerjaan saya itu jauh dari dunia musik ya. Saya itu main bola. Awal mula karir saya sepak bola itu di Swedia. Ketika saya di Indonesia 2020 dapat tawaran dari Barito. Sehabis kontrak di sana dapat tawaran lagi di Kalteng. Cuma di Kalteng saya full season cedera. Saya dulu kecil nyanyi sama bola tuh selalu bergandengan. Iko Uwais. Siapa yang menyangka dulunya Iko Uwais pernah menjadi pesepak bola? Dia pernah bermain di Persijatim Solo FC. Namun Iko bukan satu-satunya pemain sepak bola yang terjun ke dunia artis. Sepak bola top dunia identik dengan harta melimpah dan penampilan mewah. Bagaimana tidak, gaji pemain bola top dunia bisa mencapai triliunan rupiah dalam satu musim. Pemain film The Raid itu tercatat pernah membela klub Divisi 2 Indonesia, Persijatim Solo FC. Bukan hanya itu, Iko Uwais juga pernah ikut sekolah sepak bola SSB Bina Taruna sejak usia 13 tahun. Nyoman Paul. Siapa sangka Nyoman Paul adalah seorang pesepak bola yang berkiprah di Liga 2 dan kini banting setir ke dunia tarik suara. Apalagi saat ini kompetisi Liga 2 resmi dihentikan. Ya, pilihan Paul sudah benar ketika memutuskan banting setir jadi penyanyi dan tidak meneruskan kontrak bersama PSDS Deli Serdang. Kini namanya viral. Penampilannya di ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2023 mengundang banyak pujian. Saat ini Paul melaju hingga babak eliminasi ketiga. Sebelum dikenal di Indonesian Idol 2023, Paul sempat digadang-gadang jadi pemain blasteran yang bakal bersinar di Indonesia setelah pindah dari Skövde AIK strata ketiga Liga Swedia ke Barito Putra pada 2020 lalu. Pria 21 tahun itu sempat pindah ke Kalteng Putra dan PSDS Deli Serdang di Liga 2 musim ini.